Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan. Bersama saya lagi Mr. Sujaryono ya. Apa kabar adik-adikku, apa kabar anak-anakku yang berbahagia di rumah ataupun dimanapun Anda kalian berada semuanya. Baik anak-anakku, pada kesempatan video yang kali ini, yang kesekian kali ini, Pak Sujar akan mengajarkan atau akan menyampaikan materi grammar ya, grammar yaitu tata bahasa Inggris untuk kalangan sendiri SMP PGRI 1 Semkor Kebumen. Anak-anak yang saya cintai, saya banggakan, pesan saya kalian harus belajar, jadilah anak yang pintar, benar dan beradab, terutama kepada kedua orang tua kita ya, harus beradab, dan kepada orang lain juga. Anak-anak, kita mulai belajar langsung saja ke pelajaran bahasa Inggris yang materinya pada kesempatan kali ini yaitu grammar. Kalian sudah siap? Baik. Sekali lagi, ini adalah untuk kalangan sendiri di SMP PGRI 1 Sempor. Oke, grammar ya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat kalimat sederhana dengan menggunakan kata benda. Anak-anak sudah tahu ya, kata benda itu ada yang hidup, ada yang mati, maupun ada yang tidak terlihat. Nah, itu kata benda. Contoh yang hidup misalnya manusia itu benda hidup ya. Nah, terus yang mati meja, mati. Kalau yang nggak kelihatan angin ya, itu. Terus setan juga itu mungkin benda ya, nggak terlihatan setan ya. Gitu. Baik. Pada kesempatan ini kita akan membahas membuat kalimat sederhana dengan kata benda. Sudah siap ya anak-anakku? Mari kita mulai saja. Ya. Nah, pada kesempatan ini kita membuat kalimat sederhana atau simple sentence. Nah, ini kalimat yang sederhana. Nah, sebelum membuat kalimat sederhana tersebut, ada beberapa istilah atau beberapa kata yang harus kalian ketahui dalam bahasa Inggris, yaitu yang pertama kata sifat. Kata sifat itu bahasa Inggrisnya adjective. Yang kedua kata benda atau noun. Kemudian yang ketiga sisipan atau to be ya. To be itu apa saja? Is, am, are. Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat. Nah, hal to be ini masih sering kita gunakan. Ingat ya, ini kalimat yang sederhana untuk kalian. Kemudian artikel. Di sini artikel ada an dan the. Tapi di sini kita akan menggunakan dan an dulu. Nanti untuk masalah the di pelajaran yang lain kita akan sampaikan di materi yang lain. Baik, langsung. Ya, anak-anakku perlu kalian ketahui juga di situ untuk membuat kalimat sederhana ya menggunakan kata benda ya, kita harus tahu rumusnya atau tata bahasanya. Ya, tata bahasanya. Oke, baik, kita lihat rumusnya atau pattern. Ya. Di sini yaitu positif. Nah, rumus positifnya itu berarti rumusnya ada subjek, to be, artikel, dan noun. Nah, subjek itu siapa saja? Bebas ya, kalian sudah paham di pelajaran yang sebelumnya. To be-nya is, am, are. Itu. Kemudian kalimat yang negatif atau yang menyatakan bukan atau tidak. Artinya ya. Nah, di situ ada subjek, to be ada not, ada artikel atau an, kemudian noun. Kemudian lanjut ada interrogatif ya, to be, subjek, artikel, dan noun. Anak-anakku, kenapa harus pakai artikel? Karena di sini kita sedang mempelajari menggunakan kata benda hidup, yaitu tentang profesi. Kita membuat kalimat yang profesi. Ya, profesi. Contoh profesi yang ada di kita itu seperti siswa, yaitu profesi. Guru, supir, presiden, pilot, itu profesi. Ya, baik, keterangan. Nah, di sini ada kata benda, ya, kata benda yang berkaitan dengan profesi seseorang. Contoh, police, manager, teacher.
ya, student, worker, seller, pilot, driver, doctor, farmer. Nah, di sini ada polisi atau polisi, manager, teacher, guru, student apa? Siswa, kemudian worker, pekerja atau karyawan. Baik. Kemudian ada seller. Nah, seller ini adalah penjual. Ya, seller itu penjual. Kalau sell saja menjual, tapi kalau seller itu penjual. Pilot berarti pilot. Driver. Nah, driver ini artinya supirnya, orangnya. Tapi kalau drive saja artinya adalah mengendarai. Ya, mengendarai. Doctor berarti dokter. Farmer, ya, farmer itu petani, ya, atau tukang ladang. Ya, ada farm, ya, peternak boleh. Farm itu pertanian atau peternakan, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, artikelnya ada apa saja? Baik, kita bahas artikelnya. Nah, di sini artikelnya ada ya, sebuah, seekor, seorang. Berpasangan dengan huruf mati atau konsonan. Sedangkan berpasangan dengan huruf hidup atau vokal. Nah, huruf vokal di sini yaitu A, I, E, U, O. Ya, ini kata vokal atau hidup. Nah, anak-anak harus tahu seperti apa contohnya huruf yang mati, yaitu sebagai berikut. Misal, a pilot, seorang pilot. An elephant, seekor gajah. Nah, itu ketemu huruf P, berarti huruf mati. Ya, an ketemu huruf E, berarti hidup. Nah, materi ini berkaitan dengan buku Magic ya, kelas 7 halaman 53. Di situ ada latihan-latihan tentang penggunaan artikel. Nah, kalian bisa mengembangkan pembelajaran ini ya melalui buku Magic yang dipinjamkan oleh kalian di perpustakaan. Di situ ada latihan-latihan ya. Itu harus kalian pelajari ya, atau dijawab soal-soal yang ada, kemudian ke Pak Guru besok, ke Mr. Sujar minta dibahas. Begitu untuk kelas 7 ya khususnya. Ya, baik. Nah, di sini ada to be. Anak-anak kalian harus tahu minimal to be itu ada 3 di sini yang saya terangkan untuk kalimat simple present ya. Jadi di sini kalimat yang menyatakan saat ini yaitu to be. Ya, ada am, ada is, ada are. Ini to be-nya. Nah, ada juga be ya, ada juga be. Nanti itu di materi yang selanjutnya akan diterangkan tentang be dan modal gitu ya. Oke. Kita lihat di sini I pasangannya M. Ya, I pasangannya M. She, he sama it pasangannya is. Sedangkan they, we, you pasangannya are. Ya, they, we, you pasangannya are. Ya, di sini contoh. Saya seorang guru, berarti I am a teacher. Saya bukan seorang guru. I am not a teacher. Apakah saya seorang guru? Am I a teacher? Oke, jadi ketika membaca teacher, kalian tidak boleh membaca R-nya, tapi membaca teacher. Oke. Kemudian contoh yang pakai si itu perempuan, ya, bisa Tuti, Wati, ya, dari, ya, Zahra, Anissa itu cewek atau putri, ya. Contoh, Putri is my student. Nah, Putri adalah muridku, boleh. Putri is not my student, boleh. Is Putri my student? Apakah Putri siswaku? Begitu. Si ya, itu si itu apa, Putri. Kemudian ada he. He di sini laki-laki. Ya, Agus is a driver. Agus seorang supir. Agus is not driver. Agus bukan seorang supir. Is Agus a driver? Apakah Agus seorang supir? Begitu. Kemudian
it. Nah, it ini bisa hewan, bisa benda. Contoh, it is a animal. Ini adalah seekor binatang. Atau it is a table. Ini sebuah meja. Gitu ya. It is a bag. Ini sebuah tas. Nah, ini it ya. It itu untuk kata benda atau kata hewan. Itu ya, kata-kata hewan. Kemudian they are player football. Mereka adalah pemain sepak bola. They are not player football. Mereka bukan pemain sepak bola. Are they player football? Apakah mereka pemain sepak bola? Begitu. Kemudian we are student. Kami siswa. We are not student. Kami bukan siswa. Are we a student? Apakah kami siswa? Begitu. You are, misalnya ya, contoh you ya, pakai you. You are doctor. Kamu seorang dokter. You are not a doctor. Kamu bukan seorang dokter. Are you a doctor? Apakah kamu seorang dokter? Begitu dan seterusnya. Ingat anak-anak, M pasangannya I, is pasangannya he sama I, it sama he. Sedangkan R pasangannya they, we sama you. Oke ya, sampai sini semoga kalian paham dan mengerti. Amin. Lanjut. Nah, kita lanjut contoh kalimatnya. Example, contoh kalimatnya. Example, Mr. Agus is a pilot. Nah, di sini berarti apa? Pak Agus seorang pilot. Nah, Pak Agus seorang pilot ya. Baik. Di situ positif, menerangkan atau pernyataan yang positif. Kemudian yang menyatakan tidak atau bukan, Mr. Agus is not a pilot. Pak Agus bukan seorang pilot. Itu negatif. Gitu. Kemudian is Mr. Agus a pilot? Apakah Pak Agus seorang pilot? Ini bentuk pertanyaan ya, bentuk pertanyaan. You are a manager. Anda seorang manager. You are not a manager. Kamu bukan seorang manager. Are you a manager? Apakah kamu seorang manager? Nah, begitu ya. Jadi di sini ada kalimat positif, ada pernyataan yang negatif dan ada pernyataan pertanyaan ya, pertanyaan. You are manager. You are not a manager. Are you a manager? Begitu ya. Nah, sudah paham ya anak-anak ya? Semoga kalian paham dan mengerti tentang grammar yang sederhana ini. Nanti ketika kalian kelas 8, kelas 9, kelas 10, 11, 12 akan menemui kalimat dan menemui kata-kata seperti ini lagi. Namun berbeda subjeknya, berbeda kata bendanya. Paham ya? Oke, terima kasih kalau gitu paham. Baik, kita lanjutkan saja ke selanjutnya contoh yang lain yaitu contohnya ya yang lain ya. They are my student. Mereka muridku. They are not my student. Mereka bukan muridku. Are they my student? Apakah mereka muridku? Nah, di sini pakai are karena they pasangannya ya. Begitu. Kemudian yang bawahnya it is your book. Ini bukumu. It is not your book. Ini bukan bukumu. Is it your book? Apakah ini bukumu? Nah, begitu ya. Jadi it itu bisa menggantikan kata subjek ya, yaitu berupa ini, berarti ditunjuk ya, it gitu. Begitu ya. Semoga kalian memahaminya. Begitu. Nah, yang selanjutnya anak-anak, kalian ada sebuah latihan membuat kalimat. Nah, dalam membuat kalimat yang sederhana ini kalian diperintahkan untuk membuat kalimat 5 saja ya. 5 tapi ada bentuk positif, negatif dan tanya atau interrogatif. Berarti 15 kalimat ya, karena 5 kali 3. Ya, positifnya seperti apa? Seperti tadi ya. Jadi ada contohnya. Jadi contohnya ada positif, negatif dan tanya. Nah, setelah kalian membuat kalimat yang sederhana itu, kalian mengecek atau
minta koreksi ya kepada gurumu atau ke saya besok, silakan ke guru kalian minta cek ini betul nggak kalimat yang saya buat. Ya, nanti Pak Guru saya menilainya. Begitu saja untuk materi grammar yang sederhana ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi, grammar ini hanya untuk kalangan sendiri kelas 7 SMP PGRI 1 Sempor. Gitu ya. Jadi semoga bermanfaat walaupun ini sederhana. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan dan saya masih jauh dari kata sempurna. Saya juga ingin belajar terus supaya menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang benar, begitu ya. Pertama beradab pada orang tua dan beradab pada sesama manusia. Begitu ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you, good luck dan sampai jumpa di sekolahan dan sampai jumpa di kelas lagi ya. Sekali lagi, jika kalian belum paham tentang materi ini, silakan tanya ke Pak Guru di kelas atau di sekolahan. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.